Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, Desain dan Analisis Algoritma kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Mariska Maulidina dengan NIM 202410103009, Ilham Adikusuma dengan NIM 202410103034, dan Salsa Zanuba Arifah Hafsoh dengan NIM 202410103037. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian knapsack problem dengan menggunakan dynamic programming. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh Salsa. Silakan Salsa. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai knapsack problem. Seperti yang kita ketahui, karena sudah cukup familiar, knapsack problem adalah masalah penempatan item barang ke dalam suatu tempat atau karung atau knapsack dengan kapasitas tertentu, di mana setiap itemnya memiliki berat dan nilai, sehingga diharapkan dapat memperoleh nilai yang maksimum dan tidak melebihi kapasitas knapsack tersebut. Jadi di sini diibaratkan knapsack tersebut itu sebuah karung atau tas yang fungsinya nanti dapat menyimpan sesuatu. Namun di sini tidak semua jenis barang atau item dapat dimasukkan ke dalamnya. Tas ini hanya bisa menyimpan item-item yang ukuran totalnya tidak melebihi dari kapasitas karung tersebut. Di sini nantinya akan timbul permasalahan mengenai objek atau item-item mana yang harus diutamakan untuk masuk ke dalam knapsack. Dengan harapan nilai yang dimasukkan ke dalam tas itu mencapai nilai yang maksimum. Selanjutnya ada penjelasan mengenai dynamic programming. Dynamic programming adalah teknik untuk memecahkan masalah dengan overlapping subproblem. Biasanya subproblem ini muncul dari pengulangan yang menghubungkan problem solution yang diberikan dengan solution dari subproblem yang lebih kecil. Daripada memecahkan overlapping subproblem lagi dan lagi, dynamic programming menyarankan untuk menyelesaikan setiap subproblem yang lebih kecil hanya sekali dan mencatat hasilnya dalam tabel dari mana solution untuk masalah asli kemudian dapat diperoleh. Jadi dynamic programming ini merupakan teknik perancangan algoritma yang gunanya untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecahkan permasalahan tersebut menjadi banyak sub-permasalahan. Jadi, dalam dynamic programming ini, kita menggunakan kembali hasil kalkulasi submasalah yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi, kegunaan dari dynamic programming ini untuk menyelesaikan masalah optimasi. Permasalahan optimasi ini maksudnya yaitu permasalahan untuk mencari nilai terbaik, baik maksimal maupun minimalnya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mariska. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi problem solving untuk knapsack problem menggunakan dynamic programming. Nah, di sini contohnya sudah saya siapkan persoalan untuk knapsack problem. Misalkan diberikan barang yaitu barang 1, 2, 3, 4, di mana barang 1 itu mempunyai weight atau berat 1, lalu value-nya yaitu 10, misalkan 10.000 seperti itu untuk weight-nya misalkan 1 kg seperti itu. Nah, untuk barang kedua kemudian beratnya yaitu 2, misalkan 2 kg dan value-nya 7. Kemudian barang ketiga beratnya 1, misalkan 1 kg dan value-nya 11 atau 11.000 seperti itu. Kemudian barang keempat dengan weight 3 dengan value 15, misalnya 11.000. Nah, untuk menyelesaikannya dengan menggunakan dynamic programming, kita bisa menggunakan tabulasi di sini. Nah, di sini tabel gunanya untuk menyimpan data, karena sesuai dengan konsepnya dari dynamic programming yang sudah dijelaskan tadi, dalam dynamic programming itu masalah hanya diselesaikan dalam satu kali. Jadi,
kita tidak perlu memecahkan masalah yang sama seperti itu. Jadi cukup dijalankan satu kali, kita bisa lihat perbandingannya seperti itu. Nah, di sini karena kita punya kasus di mana max weight-nya 5 atau kapasitas maksimumnya adalah 5, jadinya kita pecah di sini atau di split dari 0 sampai 5. Nah, yang ke kanan ini, nah di sini kita buat dari 0 sampai dengan 5 sesuai dengan kapasitas kantongnya. Kapasitasnya yaitu 5 di sini. Nah, jadi kita proses untuk kapasitasnya di split satu-satu seperti itu. Kemudian di sini kita tidak menggunakan barang apapun atau tidak memasukkan barang apapun, artinya akan tentu saja value-nya 0. Nah, tabel di sini ini berisikan nilai value. Yang ditulis adalah nilai value-nya. Lalu di sini kan karena value-nya atau barangnya yang dimasukkan masih tidak ada, jadi value-nya 0. Seterusnya seperti itu. Kemudian untuk item selanjutnya yaitu item pertama diproses. Nah, item pertama di sini mempunyai weight adalah 1. Nah, 1 di sini jadi kita bisa masukkan barang pertama saat weight-nya di sini 1. Nah, untuk weight sama dengan 1 di sini value-nya yaitu 10. Nah, oleh karena itu kita tulis di sini sama dengan 10. Nah, ini karena kita masih memproses barang yang 1 saja, jadi kita tulis saja untuk kapasitas selanjutnya yaitu 10. Karena kan weight-nya cuma 1. Jadi untuk karung yang 2, 3, 4, 5 gitu kan masih muat. Nah, selanjutnya menuju barang yang kedua atau item kedua dengan weight-nya yaitu 2. Nah, di sini weight-nya 2 berarti kita bisa gunakan mulai weight-nya yang kedua di sini. Weight-nya 2. Sini weight-nya 2. Nah, di sini tapi dibandingkan juga 2 ini di tabel ini untuk yang baris ini. Nah, di sini 2 dibandingkan value-nya ternyata 7. 7 dibandingkan dengan nilai yang sebelumnya yaitu 10. Nah, lebih besar 10. Oleh karena itu, yang ditulis di sini adalah nilai 10. Nah, kemudian ke tabel selanjutnya. Di sini misalkan kita belum tahu nilainya lah. Nah, di sini kan item kedua itu nilainya 7, value-nya 7, kemudian weight-nya itu 2, beratnya 2. Nah, di sini kan karena kapasitasnya 3, nah ini 3, kita bisa berarti kan kalau secara logikanya itu masih bersisa. Nah, atau kalau di algoritmanya itu di sini dibandingkan dengan nilai atasnya yaitu 10, 10 dibandingkan dengan 3 dikurangi 2 itu kan 1, atau kalau di tabelnya itu cara membacanya kegeser ke sini sesuai dengan weight-nya ini. 1, 2, 10. 10 dengan 10 lalu ditambah dengan value saat ini yaitu 7 adalah 17. 17 dibandingkan dengan 10 lebih besar 17. Oleh karena itu yang di sini yang ditulis adalah 17 seperti itu. Kemudian ini untuk mengisi seperti yang persoalan sebelumnya, karena yang masih kita proses 2 item. Kemudian selanjutnya memproses item ketiga. Nah, item ketiga itu weight-nya adalah 1. Nah, karena 1 di sini kita berarti bisa memasukkannya sejak kantongnya itu untuk weight-nya 1 kilogram, misalkan seperti itu. Nah, 1 di sini dibandingkan dengan ini di atas nilai di atasnya. Nah, untuk value-nya item ketiga kan 11. Nah, untuk nilai di atasnya yaitu 10. 10 dengan 11 lebih besar 11. Oleh karena itu yang ditulis adalah 11. Kemudian ke yang selanjutnya. Misalkan belum tahu di sini. Di sini kapasitasnya adalah 2. 2 di sini dibandingkan 2 di sini kita jika memasukkan item ketiga berarti kan masih sisa 1 logikanya, atau ini dibandingkan sebenarnya dari item atasnya secara algoritma lalu dikurang ke sini atau sesuai dengan weight-nya yaitu 1, jadi 10 ditambah dengan value saat ini 10 ditambah 11 yaitu 21. Oleh karena itu yang ditulis 21 karena lebih besar daripada 10.
Nah, kemudian yang misalnya lagi ini yang kasus 28. Nah, 28 di sini atau begini, kita bisa memperolehnya saat uh, weight-nya itu 4. Nah, di saat weight-nya 4 di sini, dimana kalau barang ketiga itu kan weight-nya 1. Weight-nya 1. Misalkan kita belum tahu nilai di sini. Kita punya nilai berapa tadi? 11 sebelumnya. Untuk item ketiga 11. Ini kan dibandingkan dengan nilai di atasnya. Nah, karena weight-nya 1, kita berarti geser ke kirinya juga hanya 1. Nah, yaitu juga 17. 17 ditambah dengan nilai yang kita punya atau value-nya yaitu 11 sama dengan 28 di sini. 17 tambah 11, 28 dibandingkan dengan 17, tentu lebih besar 28. Nah, begitu seterusnya. Kemudian menuju item keempat. Item keempat itu kan weight-nya adalah 3. Nah, berarti kita bisa memprosesnya atau menghitungnya bisa dari saat weight-nya di sini 3. Nah, di sini dari kota ini. Nah, di sini tapi dibandingkan dengan nilai sebelumnya yang item keempat itu walaupun weight-nya 3, tapi value-nya hanya 15. 15 dibandingkan dengan 21, jadi 21. Oleh karena itu yang ditulis di sini 21. Seperti itu. Kemudian selanjutnya item keempat sebenarnya juga bisa masuk ke sini, tapi tetap lebih besar perbandingannya. Atau kalau item keempat ini kan cuma 3, 15, ini 15 ditambah dengan 11. 11 berarti 26. 26 dengan 28 lebih besar 28. Oleh karena itu yang ditulis 28. Kemudian misalkan kita belum tahu nilai akhir di sini, di sini kan kapasitasnya yang kita punya itu 5. Nah, 5 di sini kemudian kita punya barang keempat di sini yang kita proses, yang sedang kita proses saat ini. Nah, di mana weight-nya yaitu adalah 3. Nah, 3. Kita bisa memperolehnya dari sini. Kita sebelumnya sudah punya, misal ini untuk barang keempat value-nya adalah 15 kan. 15. Nah, 15 karena weight-nya 3. Di sini biasanya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, 21. 21 ditambah 15, 36. Nah, jadinya 36 dibandingkan dengan 28 tentunya lebih besar 36. Di mana tentu di sini kita juga mendapatkan kapasitas maksimumnya atau kapasitas maksimumnya itu terisi, yaitu sebanyak 5 di sini. Di sini adalah nilai kapasitasnya. Kita bisa lihat nilai 5 di sini, kemudian value-nya yaitu setelah memproses 4 item, yaitu adalah sebesar 36. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk outputnya atau nilai maksimumnya dari barang-barang tersebut diperoleh 36, yaitu dari item keempat tadi. Ini kan 36 diperoleh setelah memproses item keempat. Kemudian item keempat itu 3 di sini weight 3, berarti geser 3, 1, 2, 3. Nah, ini berarti item ketiga. Nah, ini lurusnya item ketiga kan. Nah, item ketiga. Kemudian item ketiga weight-nya 1, berarti geser 1 kali. Nah, ini berarti yang paling sini yaitu item ke 1. Jadi untuk memperoleh nilai yang maksimum kita mengambil yang item ke-1, ke-3, dan 4 di mana value-nya adalah 36. Nah, kalau dijumlahkan juga weight-nya yaitu masih memenuhi atau sama dengan 5. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya mengenai kode dan running program akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan. Silakan Ilham. Baik, izinkan saya membuka
Google Colab. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini adalah algoritma knapsack yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi oleh Mariska dan Salsa. Ini adalah implementasi di bahasa pemrograman Python, di mana semua algoritmanya itu kita bungkus di dalam satu function ini. Nah, satu function ini butuh 4 parameter ya, di mana 4 parameternya itu terdiri dari W itu adalah kapasitas tasnya yang disediakan yaitu 5 kg. WT itu adalah list barangnya untuk beratnya, dan value itu untuk list barang untuk value-nya. Jadi kalau kita baca gitu, untuk barang pertama dengan berat 1 kg itu harganya 10.000. Barang kedua 2 kg dengan harga 7.000 dan begitu seterusnya. Lalu untuk parameter yang terakhir yang keempat ini adalah panjang dari ini ya, value. Nah, sebenarnya kita bisa saja memakai panjang dari WT. Ini jadi intinya N itu banyaknya benda yang ada. Tapi kebetulan kan benda ini pasti berpasangan ya. Value sama weight-nya itu pasti ada. Maka, sebenarnya seperti itu ya. Tapi di sini kami memakai learn dari value. Sebenarnya sama saja untuk memakai learn dari WT. Nah, lalu di line berikutnya ini ada pemanggilan function dengan membawa variabel tadi ini. Nah, itu nanti functionnya di trigger, berarti ini naik lagi ke sini. Nah, habis itu baru dijalankan yang dalamnya sini. Nah, pertama kita ada ini adalah DP, di mana ini sama saja di append ya satu-satu gitu. Kita membuat array DP gitu sebanyak, kita masukin 0 aja dulu pertama gitu, karena kita seperti menginitialize array baru gitu. Kita menginitialize array baru di mana 0-nya itu sebanyak panjang ininya, panjang dari W. Jadi untuk kemungkinan 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, kemungkinan 4 kg, dan kemungkinan maksimal yaitu kemungkinan 5 kg, seperti itu. Jadi kita nolkan saja dulu pertama, seperti itu. Lalu di sini ada 2 loopingan ya. Nah, loopingan yang paling dalam itu untuk looping elemennya. Sedangkan untuk yang loopingan yang luar ini untuk mengeksekusi setiap perubahan ini. Nah, kalau kita lihat ini kan tadi adalah untuk melooping elemennya. Nah, karena elemennya itu yang kita cek seperti tadi yang di PPT, ini kan karena ini ada ini ya, pengecekan ke nilai sebelumnya seperti itu. Nah, lalu di sini selama elemennya itu belum nyampe akhir, maka kita bandingkan nilai yang sekarang itu dibandingkan dengan atasnya tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu kita timpa seperti itu di koordinat yang sekarang. Nah, lalu ketika sudah seperti itu, kita looping satu persatu. Kalau misalkan ada yang lebih gede dari yang sekarang, kita timpa. Ada yang lebih gede daripada yang sekarang, kita timpa. Dan akhirnya yang paling ujung itu yang kita balikan, kita keluarkan ini dari function menuju ke print tadi, karena yang men-trigger itu adalah di sini ya. Jadi DPW ini adalah ujungnya gitu, seperti itu yang di print. Ya, untuk selanjutnya saya balikan ke Mariska.
Baik, selanjutnya yaitu apakah penyelesaian check problem tadi termasuk dalam dynamic programming? Ya, jawabannya adalah iya. Karena mengapa? Karena problem tersebut atau check tadi dipecahkan dengan cara teknik overloading subproblem atau overloading itu overlapping tumpang tindih seperti itu atau seperti kata Ilham tadi yaitu ditimpa dari nilai yang sebelumnya dibandingkan dan ditimpa kalau sesuai dengan nilai max-nya yang diperoleh. Dan setiap subproblemnya yang lebih kecil hanya diselesaikan secara satu kali. Nah, seperti yang bisa dilihat tadi kan untuk strateginya itu cuma diselesaikan satu kali. Kita tidak perlu membandingkan berulang-ulang seperti itu, tapi sudah melihat dari perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya seperti itu. Atau dari tabel yang sudah kita miliki dari hasil perhitungan yang sebelumnya. Next, akan dijelaskan oleh Ilham. Silakan Ilham. Nah, tadi kita dari pertama sudah membahas apa itu HAPSEC, bagaimana cara mendesainnya, bagaimana alur kerjanya. Nah, ini di bagian terakhir ini ada analisa waktu dan efisiensi algoritma. Jadi algoritma yang sudah tadi dibuat, sudah didesain dan dikode di Python, itu kita analisa waktunya seperti apa. Nah, ini ada deret-deret, bisa dibilang adalah pengklasteran ya, atau pembagian dari batas bawah dari suatu kecepatan algoritma standar, kecepatan standar ya. Sama yang terakhir yang biru ini adalah batas atas kecepatannya. Seperti itu. Nah, untuk yang batas bawah itu kan biasanya kita sebut dengan big omega. Nah, untuk fungsinya ini bebas sebenarnya di dalam fungsinya, dan kebetulan ini nama fungsinya adalah GN. Tapi bisa diisi apa saja sebenarnya. Tapi di sini saya akan menyebutkannya big omega saja. Big omega. Lalu untuk kecepatan standar ada big theta. Lalu untuk kecepatan yang batas atasnya itu ada big omega. Nah, di sini biasanya untuk analisis dan untuk analisis kecepatannya kita memakai big omega ya. Untuk batas atasnya. Nah, lalu saya akan bercerita sedikit kenapa kita membutuhkan waktu dan efisiensi ini, kenapa bentuknya seperti ini, kenapa nggak tepat kita gambarkan dengan waktu, misalkan algoritma ini kecepatannya sekian detik, algoritma ini kecepatannya sekian detik. Kenapa tidak seperti itu? Karena kalau misalkan kita definisikan algoritma ini dengan kecepatan 5 detik seperti itu. Nah, itu kemungkinan di laptop saya mungkin 5 detik. Tapi untuk kemungkinan di laptop yang berbeda seperti itu, bisa saja bisa lebih lama atau bisa lebih cepat. Itu kan tergantung dari prosesor dan RAM-nya seperti itu. Nah, maka dari itu kita butuh bisa dibilang satu bakuan waktu. Nah, itu adalah berbentuk big omega, big O ini. Kita pakai big O ini. Nah, untuk yang tadi ya, kita balik yang tadi. Nah, untuk algoritma yang tadi itu kita butuh kita definisikan dulu. Metriknya itu kan ukurannya sebesar apa yang akan diproses, datanya itu kan sebesar N atau sebesar itu berat si tas. Kan karena kita akan mengecek dari kemungkinan 0 kg, 1 kg sampai kita dapat optimalnya di 5 kg. Seperti itu. Lalu untuk basic operation-nya ini basic operation adalah sesuatu yang akan dijalankan yang pasti dijalankan ketika algoritma ini di-run. Nah, dalam kasus ini yang selalu dijalankan itu ada di if yang tadi, if yang paling dalam ketika kita mengecek apakah list barang apakah list berat ini yang elemen-elemen tadi itu sudah di
apakah list berat tadi itu sudah elemennya itu sudah dicek begitu, sudah dicek dan diiterasi seperti itu. Nah, lalu untuk time complexity-nya itu kita bisa definisikan seperti ini, big O N dikali W, di mana pasti ini ada di batas atas ya. Dengan N itu banyak elemen dan W itu kapasitas maksimum. Lalu untuk auxiliary space-nya itu ada big O W, dimana kita dalam kasus ini algoritmanya hanya satu dimensi, tapi kita ulang. Jadi kan kita pertama initialize satu array yang isinya 0 semua sebanyak W-nya, seperti itu kan. Nah, lalu untuk setiap pemeriksaan di pengecekan tadi itu akan ditimpa seperti itu. Sebenarnya array yang dipakai itu sama-sama saja. Nah, maka dari itu sebenarnya array satu dimensi. Next. Terima kasih. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.